Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yasha. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita Perfect World berdasarkan versi novelnya. Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu agar tidak bingung mengikuti jalan ceritanya. Perlu diingat, video ini mengandung spoiler untuk kelanjutan cerita di seri Donghua. Di sini, saya akan membahas cerita secara lebih mendalam dari sisi novel, termasuk banyak detail penting yang tidak ditampilkan, atau hanya disinggung secara singkat di versi Donghuanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like pada video ini agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar alur cerita anime dan Donghua versi novel. Kalau sudah siap, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah berhasil keluar dari hutan binatang surgawi, Shihao akhirnya tiba di depan Imperial Pass bersama Penatua Agung Meng Tianzeng. Kota benteng itu tampak megah dan kuno, seolah-olah dibangun dari gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dipenuhi jejak zaman, kota itu memancarkan tekanan luar biasa, seakan mampu menopang seluruh alam semesta. Di depan gerbang kota berdirilah Meng Tianzeng dengan tubuh tegap mengenakan baju zirah emas yang telah compang-camping dan dipenuhi noda darah. Rambut hitamnya terurai hingga pinggang, sementara sorot matanya begitu dalam dan penuh kewibawaan. Meski penampilannya tampak seperti masa keemasannya, Shihao mengetahui bahwa Penatua Agung baru saja melewati pertempuran hidup dan mati yang sangat mengerikan. Dengan dipenuh kekhawatiran, Shihao menanyakan keadaannya, sebab ia menyaksikan sendiri bagaimana Meng Tianzeng seorang diri membantai dua makhluk tertinggi musuh dan bahkan hampir membunuh makhluk tertinggi ketiga sebelum bala bantuan dari hutan binatang surgawi datang menghentikannya. Prestasi sebesar itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan pantas disebut sebagai salah satu pertempuran paling luar biasa di era tersebut. Meng Tianzeng tidak banyak berbicara. Ia hanya mengeluarkan sebuah altar kecil dari telapak tangannya. Setelah altar itu memancarkan cahaya, terbukalah lorong ruang yang langsung membawa dirinya dan Shihao kembali ke Imperial Pass. Sementara itu di gurun emas di luar benteng, beberapa makhluk tertinggi dari pihak asing meraung penuh amarah hingga seluruh padang pasir berguncang. Kerangka para ahli kuno yang terkubur di bawah pasir bermunculan, menciptakan pemandangan yang menggetarkan. Para makhluk tertinggi musuh hanya bisa berdiri di depan Imperial Pass, dengan tatapan penuh niat membunuh karena mereka sama sekali tidak mampu menembus pertahanan kota. Mereka hanya bisa mengancam bahwa suatu hari nanti, pasukan negeri asing akan menyerbu dan benar-benar membuka gerbang Imperial Pass. Di dalam kota, altar teleportasi mulai bersinar. Banyak orang yang sedang berjaga menduga bahwa pasukan pencari Shihao telah kembali dengan tangan kosong. Sebelumnya mereka semua telah mengetahui bahwa hutan binatang surgawi telah dikepung pasukan asing sehingga hampir tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan Shihao. Sebagian besar orang bahkan telah menganggapnya pasti gugur. Meski demikian, masih ada yang berharap Meng Tianzeng mampu menciptakan keajaiban. Semua orang juga telah mendengar bahwa Shihao memperoleh sebuah peti kayu tua misterius yang menyebabkan seluruh pasukan asing menjadi gila dan rela mengerahkan kekuatan besar hanya untuk merebutnya kembali. Saat cahaya teleportasi menghilang, semua orang langsung tercengang. Sosok Meng Tianzeng yang tubuhnya dipenuhi darah muncul sambil membawa Shihao kembali dengan selamat. Mereka nyaris tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sorak-sorai pun langsung menggema di seluruh alun-alun. Semua orang yakin bahwa Meng Tianzeng pasti telah melewati pertempuran yang luar biasa sengit melawan para makhluk tertinggi demi membawa Shihao pulang. Baju zirahnya yang hancur dan tubuhnya yang penuh darah menjadi bukti nyata bahwa ia baru saja menjalani pertempuran hidup dan mati. Kembalinya mereka berdua dianggap sebagai sebuah keajaiban yang mengguncang seluruh Imperial Pass. Berita itu menyebar begitu cepat hingga seluruh kota menjadi gempar. Semua orang tidak hanya mengagumi kekuatan Meng Tianzeng, tetapi juga penasaran apakah peti kayu misterius itu benar-benar berhasil dibawa kembali. Meng Tianzeng segera membawa Shihao menuju kedalaman Imperial Pass melalui jalan emas yang terbentang sangat panjang. Sepanjang perjalanan banyak orang menghentikan mereka untuk memberi hormat. Ketika Shihao mengatakan bahwa Penatua Agung baru saja bertarung seorang diri melawan beberapa makhluk tertinggi, semua orang langsung terkejut. Keterkejutan mereka semakin bertambah setelah Shihao mengungkapkan bahwa Meng Tianzeng berhasil membunuh dua makhluk tertinggi dan melukai satu lainnya dengan sangat parah. Seandainya bala bantuan musuh tidak datang, kemungkinan besar makhluk tertinggi ketiga juga akan terbunuh. Mendengar pencapaian tersebut, seluruh orang yang hadir langsung dipenuhi rasa hormat dan menganggap Meng Tianzeng sebagai pahlawan terbesar Imperial Pass. Sesampainya di istana kuno tempat Meng Tianzeng biasa berkultivasi, Shihao kembali mengkhawatirkan kondisi sang Penatua Agung. Namun Penatua Agung menolak pemberian itu. Saat itu tubuhnya mulai dipenuhi retakan-retakan seperti porselen yang hampir pecah. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak menyesali luka-luka tersebut, melainkan menyesal karena proses penempaan tubuhnya belum berhasil sepenuhnya. Ia mengungkapkan bahwa teknik kultivasi yang dipelajarinya sangat istimewa. Dahulu ia pernah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai benih hingga hampir mati sebelum akhirnya terlahir kembali.
Kali ini ia sengaja mencari pertempuran melawan beberapa makhluk tertinggi untuk memanfaatkan tekanan hidup dan mati sebagai cara menyempurnakan tubuhnya agar mencapai transformasi yang lebih tinggi. Sayangnya, tekanan yang diterimanya masih belum cukup untuk menyelesaikan proses tersebut. Karena itu, ia memutuskan memasuki pengasingan guna mencoba menerobos batas kultivasinya sekaligus memulihkan luka-luka serius yang dideritanya. Sebelum mulai berkultivasi, Meng Tianzeng mengeluarkan kembali peti kayu tua yang sebelumnya ia sembunyikan dengan kekuatan sucinya. Ia memeriksa benda itu sekali lagi, tetapi tetap tidak menemukan cara untuk membuka ataupun memahami rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Karena tidak memperoleh hasil apapun, ia mengembalikan peti itu kepada Shi Hao. Penatua Agung kemudian memuji jasa Shi Hao yang telah membunuh begitu banyak musuh dan memberikan pukulan besar kepada negeri asing. Menurutnya, seluruh pencapaian tersebut harus diumumkan kepada semua orang agar jasa Shi Hao diakui, sekaligus menghapus dosa dan tuduhan yang selama ini membebani klan Batu di Imperial Pass. Setelah memberikan nasihat tersebut, Meng Tianzeng menutup matanya dan mulai memasuki pengasingan. Shi Hao pun keluar dari istana sambil membawa peti kayu tua itu. Kemunculannya langsung menimbulkan kegemparan baru. Banyak orang segera mengenali peti tersebut sebagai benda misterius yang selama ini menjadi alasan pasukan besar dari wilayah asing rela mempertaruhkan nyawa mereka dengan mengepung hutan binatang surgawi, pegunungan obat surgawi, dan berbagai wilayah berbahaya lainnya. Semua orang menyadari bahwa peti kayu itu pasti menyimpan rahasia yang sangat besar. Mereka pun berkerumun untuk melihatnya dari dekat. Karena dirinya sendiri maupun Meng Tianzeng sama-sama tidak mampu membuka peti tersebut, Shi Hao membiarkan siapapun mengamatinya dengan bebas, berharap ada seseorang yang mampu mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Tidak lama kemudian, teman-teman Shi Hao berdatangan. Cao Yusheng, Chang Gongyan, 4 Phoenix, keluarga Wei, semut bertanduk surgawi, kelinci giok bulan, diasingkan abadi, 10 Raja Mahkota, Shi Yi, Ning Chuan, Shu Tuo, Taoist Chigu, Wang Shi, Jin Zhan, serta banyak ahli muda lainnya segera berkumpul setelah mendengar kabar bahwa Shi Hao berhasil kembali hidup-hidup. Mereka semua sangat terkejut sekaligus gembira. Kelinci giok bulan bahkan berteriak kegirangan sambil menggodanya, sedangkan Cao Yusheng mengaku bahwa sebelumnya mereka semua pernah berniat keluar dari kota untuk menyelamatkannya, tetapi dihentikan langsung oleh Meng Tianzeng. Bahkan 10 Raja Mahkota mengakui bahwa ia juga pernah berniat membantu Shi Hao. Qing Yi pun datang setelah keluar dari pengasingan dan memperlihatkan rasa khawatirnya. Penyihir juga hadir, sementara hubungan persaingannya dengan Qing Yi dan Yue Chan masih tetap berlangsung seperti sebelumnya. Melihat Cao Yusheng dan kelinci giok bulan, Shi Hao tidak dapat menahan dirinya untuk teringat pada masa depan yang pernah ia lihat di wilayah pemakaman kuno. Dalam penglihatannya, Cao Yusheng di masa depan hidup sendirian setelah melewati waktu yang sangat panjang, bahkan pernah memintanya menjaga kelinci giok bulan karena suatu hari kelak gadis itu akan menghilang. Kenangan tersebut membuat Shi Hao terdiam beberapa saat hingga teman-temannya mengira dirinya masih linglung. Setelah kembali sadar, ia mulai menjawab semua pertanyaan mereka satu persatu. Ketika ditanya mengenai peti kayu itu, Shi Hao langsung menyerahkannya kepada semua orang agar mereka bisa memeriksanya sendiri. Akibatnya terjadi perebutan kecil yang lucu. 10 Raja Mahkota, diasingkan abadi, Tua Guyulong, dan Chi Hong sama-sama mengulurkan tangan terlebih dahulu. Bahkan semut bertanduk surgawi yang tubuhnya hanya sebesar jari berhasil lebih dulu memanjat peti tersebut sambil mengklaim bahwa benda itu adalah miliknya. Tingkah lucunya membuat semua orang tertawa. Cao Yusheng bahkan sempat diejek dan dipukul oleh semut bertanduk surgawi hingga terpental, membuat suasana menjadi sangat meriah. Di sisi lain, Wang Shi bersama anggota keluarga Wang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan karena hubungan mereka dengan Shi Hao sudah sangat buruk. Jin Zhan juga memandang Shi Hao dengan rasa tidak suka, tetapi memilih menahan diri agar tidak menimbulkan konflik. Sementara itu, Putri Yao Yue justru datang menyapa Shi Hao dengan ramah karena keluarganya merupakan pendukung setia Meng Tianzeng. Mereka pun berkumpul untuk mengadakan Kaisar lalu Kaisar Wang hingga ia mengucapkan bahwa pembuyutan 9 langit 10 bumi yang dahulu pernah mengkhianati dunia mereka. Bahkan seekor singa tak kenal takut yang berhasil mengembangkan garis keturunan leluhurnya kini telah dijadikan tunggangan oleh Shi Hao. Pengakuan tersebut membuat semua orang semakin kagum terhadap kekuatannya. Meski banyak orang mempercayai kisah Shi Hao, Jin Zhan tetap meragukannya dan diam-diam menyindir bahwa semua itu mungkin terjadi besar-besar. Namun sebelum suasana memanas, seorang tetua dari keluarga Jin melangkah maju dan langsung melihat kepada wanita yang misterius itu.
keluarga Jin secara terbuka meminta agar dokumen ritual yang berhasil dibawa pulang oleh Shihao diserahkan kepada para tetua berbagai klan untuk diteliti. Ucapan itu langsung membuat suasana yang semula meriah berubah menjadi sunyi dan canggung. Sebagian kecil orang menganggap permintaan tersebut masuk akal karena peti kayu itu berkaitan dengan rahasia besar yang menjadi incaran pihak asing. Namun, sebagian besar yang hadir menyadari bahwa keluarga Jin sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Shihao. Semua orang mengetahui bahwa Shihao baru saja menciptakan prestasi luar biasa dengan menerobos perbatasan seorang diri. Selamat dari wilayah asing, serta berhasil membawa kembali peti kayu. Bahkan banyak ahli tertinggi terus rela mempertaruhkan nyawa mereka. Sebelumnya, hampir semua orang mengira Shihao pasti hidup di luar perbatasan telah. Tapi ia justru kembali dengan membawa jasa yang sangat besar. Karena itu, banyak orang merasa Shihao seharusnya diberi pendidikan, bukan hanya diperlakukan seperti seorang tersebut. Mereka mulai mengenali melihat ketidakadilan langsung ia menegaskan bahwa Shihao telah mempertaruhkan nyawanya. Sikap keluarga Jin justru tak lama kemudian para tetua sebagian besar yang bersekutu dengan mereka mencoba membela dengan mengatakan bahwa permintaan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama dan penelitian terhadap peti kayu. Bahkan seorang wanita tua mendesak Shihao agar segera menyerahkan peti tersebut kepada para petinggi. Namun, Chang Gongyan dengan tegas membalas bahwa jika setiap pahlawan diperlakukan seperti ini setelah mempertaruhkan nyawa demi umat manusia, maka tidak akan ada lagi orang yang bersedia berjuang di medan perang. Ia mempertanyakan siapa yang memberi hak kepada mereka untuk melawan sebagai seorang penjahat. Tetua keluarga Jin bernama Jin Yi kemudian mencoba membela dirinya. Ia mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki niat pribadi dan hanya ingin mengungkap rahasia peti tersebut. Namun, alasan itu sama sekali tidak dipercaya oleh pencari. Gadis kecil itu dengan marah mengatakan bahwa keluarga Jin hanya iri terhadap Shihao yang sengaja. Jin Yi akhirnya mengakui bahwa Shihao memang berjasa, tetapi menurutnya masalah yang ditimbulkan Shihao jauh lebih besar. Saat diminta menjelaskan, Jin Yi mengatakan bahwa karena menyelamatkan Shihao, Meng Tianzeng harus bertarung melawan para ahli tertinggi musuh hingga hampir kehilangan nyawa. Menurutnya, demi menyelamatkan seorang kultivator alam Void Dao, seorang ahli tertinggi hampir gugur, sehingga hal itu merupakan kesalahan besar. Ucapan tersebut langsung memancing kemarahan semua orang. Semut tanduk surgawi membalas dengan keras bahwa ahli tertinggi dari keluarga Jin sendiri tidak pernah keluar dari kota untuk membantu, sehingga mereka sama sekali tidak berhak mengkritik Meng Tianzeng. Chao Yushen juga menegaskan bahwa Meng Tianzeng memang guru Shihao. Terlebih lagi, Shihao berhasil membawa pulang peti kayu yang menjadi incaran. Ia menjelaskan bahwa pihak asing sampai menginginkan sehingga menurut penjelasan menurutnya Meng Tianzeng mengurangi korban di Imperial Town dan bertarung musuh seorang. Tapi keluarga ini justru menghina ia bahkan meninggal. Kata-kata ini membuat banyak ketua dari keluarga ini karena merasa keluarga ini melihat situasi lanjut. Seorang dari keluarga Tianzeng sehingga ucapannya terdengar terlalu keras. Para pengikut keluarga Jin pun ikut mengulang alasan tersebut. Namun hampir tidak ada yang mempercayainya karena semua orang mengetahui hubungan buruk antara keluarga Wang, keluarga Jin, Meng Tianzeng, dan Shihao. Setelah itu Jin Kun, seorang ahli alam terus dari keluarga Jin, menatap Shihao dan menyalahkannya karena terus diam sehingga orang-orang menjadi salah paham. Ia bahkan menuduh Shihao menjadi sombong karena merasa memiliki jasa besar. Mendengar tuntutan, Shihao akhirnya angkat bicara. Dengan tatapan dingin, ia berkata bahwa keluarga Jin benar-benar tidak tahu malu dan bertanya mengapa ia harus memberi penjelasan kepada mereka. Jin Kun langsung membalas dengan marah dan Jin juga ikut menegur Shihao sambil mengatakan bahwa sebesar apapun jasa seseorang, dia tetap harus menghormati orang. Namun Shihao sama sekali tidak. Ia justru semakin yakin bahwa keluarga Jin kemungkinan besar adalah dalang yang pernah mengirim pembunuh untuk menyerangnya di hutan binatang surgawi. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki harga diri memang tidak pantas dihormati.
itu, Chao Yusheng diam-diam memberitahu Shihao bahwa lampu jiwa Meng Tianzheng di tempat pengasingannya mulai meredup. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi sang tetua agung tampak memburuk. Chao Yusheng menduga inilah alasan utama keluarga Jin berani bertindak terang-terangan. Namun Shihao tetap tenang karena sebelum memasuki pengasingan, Meng Tianzheng sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya tidak terluka parah dan justru sedang mencoba melakukan transformasi besar. Melihat Shihao terus melawan, Jinzhan sebagai jenius nomor satu keluarga Jin, ia menegur Shihao karena ia apakah Jinzhan sendiri tahu apa yang sedang berbicara? Jawab. Para pendukung keluarga Jin sedangkan Jinzhan ia menyebut Shihao sebagai orang tersenyum karena mengetahui bahwa Jinzhan ternyata telah berhasil menembus alam pemutus diri. Mereka memang telah lama berencana menjadikan Jinzhan sebagai tokoh nomor satu generasi muda, sehingga jika ia berhasil mengalahkan Shihao saat popularitas Shihao sedang mencapai puncaknya, nama Jinzhan akan langsung melampaui semua orang. Shihao sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ia dengan dingin mengatakan bahwa Jinzhan bahkan tidak pantas menggunakan kata. Saat Jinzhan terus maju, Shihao hanya mengibaskan tangan majunya. Hembusan tenaga yang sederhana itu langsung menguncang langit dan bumi. Jinzhan kehilangan keseimbangan, terhuyung mundur berkali-kali. Wangxi buru-buru nampaknya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu langsung terkejut karena hembusan dengan maju. Shihao mampu memaksa Jinzhan mundur saja. Setelah berhasil menahan dirinya, Jinzhan akhirnya melepaskan seluruh kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya, cincin surgawi muncul di belakangnya, dan aura alam pemutus diri sepenuhnya terpancar. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Jinzhan benar-benar telah memasuki alam pemutus diri di usia yang sangat muda, sebuah pencapaian yang sangat langka sepanjang sejarah. Dengan penuh keyakinan, ia secara resmi menantang Shihao bertarung di hadapan semua orang. Jinzhan mengaku sudah lama sejak mereka masih berada di alam Void Dao, tetapi saat itu keluarganya melarang. Kini, setelah berhasil mencapai alam pemutus diri, ia yakin dirinya mampu menekan Shihao. Qingyi, Chao Yusheng, Cenggong, dan yang lainnya cemas karena mereka tidak mengetahui bahwa Shihao juga telah menerobos mereka menyebut Shihao tetapi tidak karena itulah mereka namun dengan ekspresi tenang ia Jinzhan semakin ia hanya mengangkat satu tangan dan menggunakan jurus 8 bentuk Buddha soliter, bentuk pertama. Jurus itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan teknik kuno yang secara khusus mencari kelemahan lawan. Saat kedua serangan bertemu, tubuh Shihao memancarkan cahaya keemasan dan cincin surgawi muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak seperti kuda perang yang turun ke dunia. Dalam sekejap, cahaya pedang Jinzhan dihancurkan. Gelombang kekuatan Buddha soliter kemudian langsung menghantam tubuh Jinzhan hingga ia terpental jauh, memuntahkan darah dalam jumlah besar. Seluruh baju perang sucinya hancur berkeping-keping, dan ia jatuh bersimbah darah dalam keadaan seluruh medan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang mampu mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Orang-orang keluarga Jin benar-benar terpukul, sedangkan para kultivator dari klan lain tercengang karena jenius nomor satu keluarga Jin ternyata dikalahkan hanya dengan satu serangan. Di tengah keheningan itu, Jinzhan yang sedang batuk darah akhirnya mengungkapkan alasan kekalahan. Ia menyadari bahwa Shihao ternyata sudah mencapai alam pemutus diri tahap pertengahan, satu tingkat lebih tinggi darinya yang baru memasuki tahap awal. Pengakuan itu kembali mengguncang seluruh orang yang hadir. Mereka akhirnya memahami mengapa Shihao mampu mengalahkan Jinzhan hanya dengan satu gerakan. Pada usia yang bahkan
Shi Hao ternyata telah melangkah lebih jauh dalam kultivasinya. Prestasi tersebut benar-benar membawa si muda ini. Bahkan Wang Xi hanya bisa memandang Shi Hao dengan karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa Shi Hao berkembang sampai pada tingkat yang begitu mengerikan. Kemenangan Shi Hao saat semua orang masih berpikir Jin Zhan dikalahkan hanya dalam beberapa menit. Jin Zhan meninggalkan dengan suara berat Shi Hao. Pengakuan itu membuat seluruh kabinet semua Shi Hao baru berusia sekitar 20 namun sudah menjadi menurut catatan sebelumnya hampir berusia 30 tahun, sedangkan Shi Hao berhasil memecahkan rekor itu beberapa tahun lebih cepat. Belum lama sebelumnya ia bahkan masih berada di alam dalam kekosongan, tetapi kini sudah melompat hingga tahap pertengahan alam itu sendiri. Kecepatan kemajuannya benar-benar melampaui akal sehat. Para tetua dan para ahli yang hadir sadar bahwa sepanjang sejarah hampir tidak pernah ada seorang pun generasi muda yang memiliki pencapaian seperti ini. Kalaupun ada yang berhasil menembus alam pemutus diri pada usia muda, mereka baru berada di tahap awal dan usianya pun beberapa tahun lebih tua daripada Shi Hao. Setelah kejutan mereka mereda, semua orang mulai menyadari arti sebenarnya dari pencapaian itu. Mulai hari itu, Shi Hao tidak lagi memiliki lawan yang tingkat kekuatannya sudah melampaui semua kultivator seusianya, sehingga lawan yang pantas baginya hanyalah para ahli dari generasi para tetua dari berbagai keluarga besar. Mereka mengakui bahwa belum pernah ada orang yang mampu mencapai tahap pertengahan alam pemutus diri pada usia semuda itu. Bahkan keluarga-keluarga berumur panjang di Imperial Pass memuji Shi Hao sebagai sosok yang belum pernah muncul sepanjang sejarah. Banyak orang memandangnya sebagai seorang jenius yang benar-benar melampaui legenda. Sebaliknya, keluarga Wang mulai merasa khawatir. Pertumbuhan Shi Hao terlalu cepat sehingga mereka mulai merasakan ancaman. Mereka hanya merasa sedikit tenang karena di belakang mereka masih berdiri Wang Changsheng. Sementara itu, keluarga Jin dipenuhi rasa kecewa dan kebencian. Selama ini mereka ingin menjadi muda, tetapi seluruh rencana itu hancur hanya dalam satu pertandingan. Di sisi lain, Putri Yao Yu memang selalu berseberangan dengan Jing Yi, Chang Bong, Wen Qingqiu, dan juga sangat gembira. Mereka sebelumnya sempat khawatir, tetapi ternyata Shi Hao mengalami sangat mudah. Meski begitu, mereka juga mengakui bahwa Jin Zhan sebenarnya bukan. Ia hanya terlalu sial. Di tengah suasana itu, Zhao Luxing justru ucapannya membuat teman-teman. Ketika mereka mengejek, Zhao Luxing suatu hari nanti. Dengan mata dipenuhi amarah, ia kembali berdiri sambil membakar api lagi di seluruh tubuhnya. Ia bahkan berniat membakar sumber dao miliknya sendiri demi menantang Shi Hao sekali lagi, meskipun para anggota keluarga Jin segera berusaha menghentikannya karena takut ia akan terluka. Shi Hao sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa Jin Zhan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Ucapan itu menjadi penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kekalahan. Jin Zhan yang dulu meremehkan Shi Hao justru dipandang tidak layak bertarung dengannya. Shi Hao kemudian melakukan sesuatu yang membuat seluruh kabinet semakin tercengang. Alih-alih maju sendiri, ia justru menyuruh singa emas untuk Jin Zhan. Jin Zhan merasa harga dirinya diinjak karena Shi Hao bahkan tidak mengancam. Singa emas sendiri sebenarnya juga sangat marah karena garis keturunannya sangat dia sebagai keturunan singa takut yang telah membangkitkan darah leluhurnya. Namun Shi Hao mengancam akan memasangnya menjadi kepala singa goreng jika tidak menurut, sehingga singa emas akhirnya hanya bisa mengaum penuh amarah dan menyerbu Jin Zhan. Banyak orang hanya bisa saling memandang tanpa tahu harus berkata apa. Mereka merasa Jin Zhan benar-benar dipermalukan habis-habisan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Jin Zhan dan singa emas. Oman mengguncang langit, kemampuan ilahi bertabrakan tanpa henti, pasir dan bebatuan berterbangan ke segala arah, bahkan berbagai fenomena aneh muncul akibat benturan kekuatan mereka. Semua orang kembali membuat kaki dari kekuatan singa emas yang ternyata benar-benar mampu bertarung seimbang dengan Jin Zhan. Mereka sadar bahwa singa emas membangkitkan darah sehingga memiliki potensi luar biasa. Namun di sisi lain, singa emas merasa frustrasi setelah menerima pembahasan reinkarnasi. Kekuatannya memang meningkat
membalas dengan tenang bahwa justru keluarga Jin lah yang terus-menerus memprovokasi dirinya sejak awal. Saat Jin pun melangkah mendekat dengan niat yang tidak bersahabat, Shi Hao mulai curiga bahwa tujuan sebenarnya keluarga Jin bukan sekadar membela Jinja. Ia menduga mereka ingin merebut peti kayu tua yang ia bawa pulang dari hutan surgawi. Dugaan itu semakin kuat karena ia mulai menghubungkan berbagai kejadian sebelumnya dengan kerjasama antara keluarga Jin dan Illuminasi. Ketika suasana mulai memanas, tiba-tiba terdengar dengusan dingin yang membuat tubuh para ahli keluarga Jin langsung membengkak. Seorang makhluk tertinggi diam-diam memperingatkan mereka. Makhluk itu bahkan secara terang-terangan bertanya apakah Jin Taijun begitu menginginkan peti kayu tersebut karena percaya benda itu dapat membantu seseorang menjadi raja yang baik. Tidak lama kemudian, terdengar suara Jin Taijun yang mengakui bahwa ia memang tertarik pada peti tersebut dan ingin mempelajarinya bersama semua orang. Tak lama kemudian, para makhluk tertinggi memanggil Shi Hao menuju altar leluhur sambil membawa peti kayu itu. Saat beberapa anggota keluarga Wang mencoba mengambil peti tersebut terlebih dahulu, makhluk tertinggi langsung mengusir mereka hingga batu darah. Tindakan itu menunjukkan bahwa bahkan Wang Changshan pun tidak diberi perlakuan istimewa dalam urusan ini. Sebuah jalan emas terbentang melintasi Imperial Pass dan membawa Shi Hao beserta rombongannya menuju altar leluhur, tempat paling suci dan paling kuno di seluruh dunia. Tempat tersebut dipenuhi reruntuhan kuno, tablet peringatan para leluhur, ruang batu yang telah disebut sejak zaman purba, serta berbagai peninggalan orang besar. Menurut legenda, ada makhluk-makhluk tertinggi yang telah menjaga tempat itu selama satu era yang bertahun. Hari itu kawasan tersebut dari berbagai planet Shi Hao berhasil misterius. Di beberapa hidup para makhluk tertinggi seperti Wang Changshan dan para seorang wanita dari membantai banyak jenis musuh, sekaligus merebut peti kayu yang selama ini diperebutkan semua pihak. Prestasi itu membuat nama Imperial Pass kembali dihormati sehingga semua orang memandangnya sebagai pahlawan muda. Shi Hao kemudian menyerahkan peti kayu itu kepada para makhluk tertinggi dan bahkan dipersilakan duduk bersama mereka. Sebuah kehormatan yang belum pernah diberikan oleh dunia lainnya. Meskipun berusaha tetap tenang, ia masih dapat merasakan tekanan luar biasa dari ketakutan. Wang Changshan juga hadir. Penampilannya sangat muda, seperti remaja berusia 16 atau 17 tahun, tetapi seluruh orang yang hadir tahu bahwa ia merupakan salah satu makhluk paling menakutkan di 9 langit sebelum di tengah muncul pula seorang petua berkaki satu yang merupakan utusan dari sebuah wilayah terlarang. Ia menjelaskan bahwa penguasa wilayah terlarang sebenarnya juga menginginkan peti tersebut karena percaya bahwa itu menjadi jalan untuk kerajaan lain. Namun mereka tidak berniat merebutnya dengan paksa. Mereka hanya berharap dapat meminjamnya setelah penelitian Imperial Pass selesai. Sikap itu membuat banyak orang semakin bingung. Jika peti itu benar-benar mampu menciptakan Raja Abadi, mengapa wilayah terlarang justru bersedia meminjamnya secara damai? Semua orang menyadari bahwa pasti ada rahasia yang jauh lebih besar di balik benda tersebut. Jin Taijun menjadi orang pertama yang memeriksa peti kayu itu. Selama hampir 1 jam penuh, ia menggunakan kehendak ilahi, mencoba membuka maupun menembus peti tersebut, tetapi tidak memperoleh hasil. Namun semuanya gagal. Ketika Wang Changshan mencoba menggunakan tombak permukaan peti, hasilnya tetap sama. Tombak itu sama sekali tidak mampu menggunakan hasil. Hal itu membuktikan bahwa peti kayu tua tersebut jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan semua orang. Merasa semakin penasaran, Wang Changshan bertanya kepada utusan wilayah, mengapa penguasanya tidak sendiri untuk menggunakan itu? Jawaban yang diberikan benar-benar mengejutkan seluruh orang. Sang petua menjelaskan berusaha mengintip masa depan dengan segala kemampuannya, penguasa wilayah terlarang hanya mengucapkan satu kalimat, yaitu kalimat singkat itu membuat semua orang bergidik. Para pemuda yang pernah mendengar ucapan itu sebelumnya, Jin Taijun langsung menunjukkan rasa hormat yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dia secara pribadi menggelar tempat itu
Suasana di altar dapat mengguncang seluruh sembilan. Itulah pembahasan untuk video kali ini. Di video ini, saya hanya membahas alur ceritanya secara garis besar. Jika kalian ingin mengetahui detail cerita yang lebih lengkap, saya sangat menyarankan untuk membaca novel aslinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa menikmati konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.